Ambiar, kami berharap Sobat Ambiar dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Karena tentu saja kesehatan adalah yang paling utama ya. Betul. Walaupun kita tahu bahwa takdir sudah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga dengan takdir seorang perempuan yang dikenal, seorang wanita, seorang ibu yang dikenal dengan sebutan Macan Panggung Asia, Emilia Contessa, yang menghembuskan nafas di usia 67 tahun di tanggal 27 Januari 2025. Dan untuk mengenang sosok almarhumah, di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan putri tercinta, Denada Tambunan. Kak Dena, Ketemu lagi. kita baru ketemu sekarang di sini di pagi-pagi Ambiar. Betul. Setelah kehilangan mama tercinta ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih Kak Dena sudah hadir, dan kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Kak Dena, keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Dan kami doakan mama semoga insya Allah husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima Kak kasih. Dena, hari ini tepat 31 hari tanpa adanya mama. Iya, 27 Januari, betul. Apa rasanya 31 hari pertama tanpa mama? Oh, masih apa ya? Masih kalau paling gampang tuh ngomongnya masih broken heart banget ya. Pasti. Ya. Maksudnya aku tuh setelah selesai mama nggak ada, terus aku kayak sempat ngilang gitu. Ngilang karena aku merasa kayak aku butuh waktu buat Penyesuaian lagi ya? ya, buat nelen, buat kayak percaya bahwa ini beneran Bener apa enggak? terjadi loh gitu. Mamaku tuh beneran udah nggak ada gitu. Dan aku pikir setelah sekian lama nih, hari ke-31 ya, aku pikir aku bisa balik lagi, mulai kayak ya udah gitu, mama emang udah nggak ada, tapi aku udah bisa berfungsi lagi dengan normal. Tapi ternyata kayaknya kita mungkin anak yang udah pernah ngerasain ditinggal orang tua tuh bisa sadar bahwa itu kayaknya luka yang nggak akan pernah hilang ya, nggak akan pernah sembuh gitu. Jadi Satu kata yang bisa menggambarkan perasaan sekarang, satu kata. oh, kehilangan. Kita akan lihat kehilangan Denada untuk mama tercinta. She is very beautiful. Oh iya, ya. Waktu aku kesana juga 5:30 pagi aku sampai rumah. Itu aku benar-benar nyetir kan, turun dari mobil tuh udah nggak parkirin mobil karena saking kepengennya cepet-cepet dia ngelihat mama gitu. Turun langsung aku nggak lihat semua orang-orang, aku cepet pengen ngelihat dia gitu karena aku pokoknya sebisa mungkin, secepat mungkin aku bisa kejar waktuku dari Jakarta, secepat mungkin pengen cepet-cepet jangan kelamaan lihat dia gitu. Pas aku ngelihat dia tuh cantik gitu, dia senyum terus udah gitu. Semuanya rapih gitu, maksudnya aku masih Ikhlas gitu ya? Iya, jadi aku pada saat ngelihat dia tuh wanginya pun masih wanginya dia karena emang belum dimandiin ya, jadi wanginya masih wanginya dia, terus dia kayak orang tidur aja gitu. Jadi dari mulai aku sampai, aku nyamperin mama dan aku duduk tuh di sebelah mama, mungkin 2 jam lebih aku cuma duduk di sebelah dia, aku cuma ngobrol sama dia gitu, terus aku sayang-sayang, terus aku elus-elus, aku cium-cium, aku ajakin ngobrol sih gitu. Tadi kita lihat tayangan tuh, kamu juga lagi cantik, pakai make up, rambut sudah siap, baju sudah bagus buat tampil. Dan kamu dapat kabar ketika mau manggung. Aku dapat kabar itu lagi kerja, lagi taping, tapi mau lanjut live gitu. Dan sebenarnya dari mulai taping itu aku udah tahu bahwa mama di rumah sakit. Cuma kita nggak siapa yang ngira gitu, karena mama emang udah lama menderita diabetes juga. Jadi memang kadang-kadang perlu harus ketemu dokter, harus ke rumah sakit gitu. Cuma memang hari itu dikasih tahu masuk langsung ke IGD gitu. Jadi walaupun tahu bahwa mama kadang-kadang harus ketemu dokter, dalam hati kok berasa kayak aduh kenapa ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Jam 5 sore itu mama telepon ke aku, tapi pada saat telepon tuh karena ada pemusik dan itu emang acaranya acara musik, jadi nggak kedengeran gitu. Dan
Aku cuma bilang, aku nggak kedengeran. Kenapa? Sementara itu udah 10, 9, 8, udah countdown, udah kita mau mulai lagi. Aku nggak kedengeran, kenapa? Aku bilang gitu. Ternyata pas dimatiin, habis itu terus keluarga di sana bilang, enggak, itu mama tadi cuma mau bilang minta didoain. Jadi mama tuh udah nggak bisa ngomong karena dia sesak napas gitu. Terus aku kita terusin syuting. Aku bilang iya ya pasti aku doain. Itu masih sempat aku doain. Abis itu kita syuting lanjut. Selesai turun itulah pas maghrib ya mama nggak ada. Kita ya, mau kasih lihat momen ketika Dena kerja lagi syuting. Ya. Dan harus mendengarkan kabar, mendapat kabar ibunda tercinta berpulang. Kaget banget, itu udah pasti itu ya. Cuma nggak siap itu udah pasti gitu. Cuma mungkin beruntungnya aku dapat kabar itu di tengah-tengah orang-orang yang aku sayang, di tengah orang-orang yang sayang sama aku gitu. Ada Delano juga di situ yang dia sebetulnya dia juga salah satu orang yang aku kasih tahu pertama. Jadi pada saat kita tahu mama tuh nggak ada, mama tuh lagi di rumah sakit, aku udah ngomong sama dia karena dia di tempat ruang makeup aku bilang sama dia, aduh nyokap gue lagi di rumah sakit nih, kenapa? Dia bilang gitu. Aku bilang iya sakit gini doain ya. Oke. Mereka tuh lagi mau bikin video gitu loh buat mama, yuk kita bikin video yuk buat mama yuk gitu, yuk kita bikin yuk biar semangat apa gitu baru mau rencana kayak gitu. Jadi pada saat aku dapat kabar, aku jujur aku udah nggak inget lagi waktu itu bagaimana, yang pasti turun panggung langsung aku dikasih kabar dan ya gitu. Tapi untungnya sebelum kakak live, mama sempat teleponan ya. Mama minta doa. Oh, ya Allah. Doain. Jadi gini loh Dek, mungkin karena mama itu karena dari semua anaknya dia merasanya kan aku tuh pernah mendampingi Aisyah treatment apa segala macam selama sekian tahun. Jadi mama tuh kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan kesehatan medis, mama tuh suka nanyanya sama aku dan suka kepingin mendapatkan ketenangan dari aku. Mungkin itu salah satu hal yang aku tuh sedih banget sebetulnya, karena aku merasa pasti di saat dia lagi sakit itu, pada saat dia di saat lagi betul-betul gentingnya, lagi lemah-lemahnya, dia tuh nyariin aku karena dia butuh aku sebenarnya ada di situ untuk menenangkan. Tapi kita berharap kamu bisa merilis perasaan itu. Denada, tadi kamu cerita kamu nyetir? Ya, aku nyetir. Dari Jakarta ke Banyuwangi? Enggak. Dari pertengahan jalan dari Surabaya ke Banyuwangi. Jadi dari Surabaya ke Banyuwangi itu dengan jalan yang baru sekarang tuh sekitar 6,5 sampai dengan 7 jam. Oke. Ya. Setengah perjalanan tuh supir yang nyetirin aku tuh mungkin ngantuk. Jadi mobilnya udah mulai kiri kanan. Udah mulai kiri kanan. Terus dia juga bilang dia ngantuk. Aku bilang sama dia, biar saya nyetir. Aku bilang gitu. Aku paham rasanya nyetir ketika orang tua meninggal itu. Kalau aku nanya apa dalam pikiran kamu, nggak ada karena itu blank. Nggak ada. Tapi once kamu tadi bilang kamu duduk ngobrol 2 jam sama mama. Iya. Masih ingat apa kalimat yang keluar dari mulut kamu buat mama? Waktu aku datang aku cuma bilang assalamualaikum ma, aku bilang gitu. Terus aku duduk sebelah dia kan, nggak ngomong apa-apa. Aku peluk-peluk, aku kan ditutup, jadi aku buka gitu, aku liatin, aku pegangin, aku sayang, aku cium semua mukanya, tangannya, badannya semua, aku pelukin. Terus aku punya seorang guru, Ustazah Halina waktu itu, yang mengingatkan aku bahwa bicara sama beliau gitu, karena beliau tuh bisa dengar kok apa yang kamu omongin. Jadi pada saat itu aku bilang sama mama bahwa aku udah nyampe sini, aku bilang gitu, mama jangan takut ya, aku bilang gitu. Tenang, aku bilang, aku doain mama, aku jagain mama, aku bilang. Terus kan dia selalu bilang sama aku, selalu tuh pesannya dia adalah kamu harus jaga adik-adik kamu. Jadi aku bilang sama dia, mama jangan khawatir, aku akan jaga adik-adik aku semuanya, aku bilang gitu. Dan aku tahu adik-adik aku akan selalu jaga aku. Aku bilang pokoknya udah ya mama udah gak sakit lagi sekarang, gak perlu nyuntik setiap berapa jam sekali, aku bilang gitu, gak perlu ngerasain kesakitan ini dan itu.
yang tenang, aku bilang gitu. Terus aku cerita sama dia apapun yang ada terjadi di hidup aku, bahkan rahasia-rahasia yang selama ini aku nggak pernah cerita sama dia, aku cerita gitu sama dia. Aku bilang, Ma, maaf ya aku sama ini nggak bilang, tapi sebenarnya gini. Dan aku jadikan itu momen yang aku hanya berdua saja sama dia selama berjam-jam. Dan itu aku nikmatin sekali duduk di situ ngobrol sama beliau. Kau masih ingat wajah mama saat itu? Masih. Aku masih ingat. Mama tuh putih, maksudnya cerah gitu. Walaupun mungkin udah sekian lama beliau tuh istilahnya dibawa pulang dari rumah sakit gitu. Tapi sampai rumah tuh cantik gitu. Terus udah gitu senyum dan seperti Orang tidur aja. Dena berbicara soal senyuman ya. Dena ada pasti adalah sumber senyuman bagi seorang Emilia Contessa. Kita mesti lihat yang satu ini, postingan dari almarhumah. Setelah kamu lahir, itulah hari yang penuh dengan kebahagiaan buat mama. Mama tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menitipkan dan mempercayakan kamu kepada mama. Mama tidak akan berhenti mendoakan kamu setiap hari, setiap malam. Mama selalu mohon kepada Allah semoga kamu dijadikan orang yang soleha, kuat iman Islamnya, diberi sehat selamat dunia akhirat. Panjang umur, diangkat derajatnya, dikabul segala doa dan cita-citamu. Dilimpahi rezeki yang berkah berlimpah di sepanjang hidupmu. Kamu diberi selamat dunia akhirat, semoga Allah beri seorang jodoh yang terbaik sesuai dengan yang kamu idamkan ya nak. Mama sayang kamu, Denada Tambunan, putriku, jantung hatiku. Kalimat yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan dari mama. Oh, banyak banget. Tapi aku tuh selalu bilang sama dia, kan mama anaknya 4 nih. Aku tuh sulung dan aku perempuan sendiri. Jadi saking aku taunya betapa mamaku tuh adalah, aku selalu bilang, jalanku untuk dapatnya ridho Allah, jalanku untuk dapatnya berkah Allah. Jadi aku tuh suka nodong mama untuk selalu doain aku gitu. Karena aku tahu beliau itu kayak jimatnya aku gitu. Nah aku selalu bilang sama dia, mama kan anaknya 4, tapi kan yang perempuan cuma aku bilang gitu. Jadi aku minta mama doain aku lebih banyak dari adik-adik aku bilang gitu. Harus doain aku lebih banyak dari adik aku. Mama bilang, iya, dia bilang. Aku selalu ingat itu dan setiap kali aku lagi dalam dia keadaan sedih, takut, khawatir, aku selalu ingat yang menenangkan hatiku itu adalah setiap kali mamaku bilang, mama selalu doain kamu paling banyak, lebih banyak dari siapapun yang ada di dunia ini. Kamu itu doa mama yang paling banyak, paling keras, paling kuat setiap malam. Gitu. Dan itu yang paling menguatkan aku di saat beliau masih ada, tapi sekarang di saat beliau nggak ada, itu justru yang paling kamu rindukan. Aku rindukan. Dena, kita juga mau kasih lihat ada sebuah artikel, ini berhubungan sama Aisyah juga. Denada ungkap kedekatan sang putri dengan mendiang Emilia Contessa. Aisyah sempat hubungin mama ya sebelum mama meninggal. Iya, itu juga aneh banget karena anakku tuh nggak pernah kayak begitu. Tapi seminggu sebelum mama nggak ada, tiba-tiba mama WhatsApp aku gitu. Terus mama WhatsApp aku, dia forward WhatsApp-nya Aisyah ke mama. Aisyah tuh tiba-tiba WhatsApp ke mama gini, Uti, katanya manggilnya Uti kan, Uti, Aisyah udah kangen loh sama Uti, dia bilang gitu. Jadi kapan aja Uti mau ngobrol, mau telepon Aisyah, kapan aja boleh ya Uti. WhatsApp itu di forward sama mama aku ke aku. Terus mama bilang, ini anakmu tadi WhatsApp ke mama kayak begini, ini artinya apa ya? Hehehe, dia sempet kayak begitu gitu. Aku juga pada saat baca itu aku kayak, ini kenapa gitu, kok tumben-tumbenan anak aku WhatsApp ke Utinya kayak begitu gitu. Tapi nggak ada rasa bahwa nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada firasat. Nggak ada firasat apapun. Jadi aku cuma ngomong sama mama, mungkin lagi kangen kali, aku bilang. Jadi mama mau ke ini mau ke Singapura aku bilang itu. Ayo kalau mama mau ke Singapura, mama kasih tahu tanggal berapa nanti biar aku urusin semuanya. Jadi seminggu sebelum beliau nggak ada itu,
Mama tuh ngomong ke semua keluarga di Banyuwangi betapa happy-nya beliau karena beliau bilang, aku nih mau disuruh ke Singapura sama Dena. Oh ya ampun. Aku mau disuruh ke Singapura sama Dena, disuruh nemenin Aisyah. Dia bilang begitu. Ya gitu. Aisyah kemarin pulang? Enggak. Dia sekolah, dia juga lagi mau masuk ke tes termnya dia, jadi dia nggak kesini. Dan aku juga sempat lama nahan untuk nggak ngomong sama dia karena terus terang aku nggak tahu juga gimana cara ngomongnya sama dia, tapi akhirnya dia udah tahu juga. Berapa lama kamu nahan untuk kasih tahu? Lama. Berapa minggu? Pokoknya sampai akhirnya dia taunya itu nggak sengaja karena aku nggak janjian sama pihak keluarga yang lain untuk nanti dulu jangan ngomong dulu sama dia. Jadi yang ngomong tuh ke dia justru pihak keluarga yang lain ya. Dan lucunya pada saat Aisyah tahu, aku cuma ngomong begini waktu itu, Aisyah kayaknya udah tahu ya. Terus dia diem, dia jawab, udah ibu, I know, dia bilang. Terus dia diem lagi, terus dia bilang gini, tapi I'm okay, aku nggak apa-apa kok, dia bilang. Jadi kayak dia berusaha, aku nggak tahu kenapa, tapi anak itu ya Masya Allah ya, aku selalu bilang bahwa pertolongan Allah salah satu kehidupan aku itu adalah dari dia. Jadi di saat itu aku merasa bahwa dia memposisikan dirinya sebagai penguat aku gitu. Dia berusaha untuk meyakinkan aku bahwa aku nggak apa-apa. Jadi kamu jangan khawatir, aku nggak apa-apa. Karena dia tahu tidak mudah untuk menjadi Karena seorang dia Dena. tahu ya. Masih rindu sama mama? Oh, every night. Aku minta sama Om Us, suaminya mama ya. Hal yang aku minta dari mama itu adalah parfum terakhir yang beliau pakai, sama mukena terakhir yang beliau pakai. Sampai sekarang aku masih bobo sama mukenanya dan belum aku cuci. Don't let, nggak apa-apa. Just skip it. Ya. Dena, untuk Dena ada yang masih dan pasti akan selalu merindukan mama, kita akan mengajak Dena dalam suara kerinduan. Let's go, Dena. Kita punya sebuah telepon di sini. Ya. Dena silakan dia nggak teleponnya. Jika Dena memiliki kesempatan untuk berbicara kepada mama, apa yang ingin disampaikan? Jadi aku mau cerita sedikit. Aku alhamdulillah, ini aku belum banyak ngomong kemana-mana, cuma aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk ke Tanah Suci beberapa waktu yang lalu. Dan ini kejadian yang juga aneh banget waktu itu. Jadi aku di depan Ka'bah, aku habis sholat tobat gitu. Terus tiba-tiba pas aku lagi sholat tobat, lagi aku nangis-nangisnya itu, terus tiba-tiba aku berpikir aku kepengen juga minta maaf kepada mamaku gitu. Jadi habis itu aku telepon mamaku, aku nangis sama mama. Nggak ada, mama juga dalam keadaan sehat waktu itu. Dan aku cuma bilang sama mama, aku bilang, aku habis sholat tobat dan aku merasa kayaknya aku juga harus minta maaf sama mama. Aku harus minta ampun sama mama terhadap semua kesalahan apapun yang aku telah menyakiti hati mama. Dan itu aku sempat lakukan dan aku bersyukur kepada Allah bahwa aku sempat lakukan itu. Dan Allah kasih kesempatan aku untuk bikin itu di sekian periode sebelum Allah panggil dia. Jadi kalau misalnya ini aku bisa ngomong sama mama, Ma, ini Dena, It's okay. Kita akan beri saat lagi. Tetap di pagi-pagi.